Halo semuanya, kenalin nama gue Gilang. Hari ini gue bakal kasih beberapa tips tentang interview organisasi di perkuliahan. Disclaimer, interview ini gue kasih karena berdasarkan based on my experience only. Jadi ini adalah yang pengen gue share kepada kalian gimana gue menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa event atau organisasi yang pernah gue ikutin atau gue daftarin di IPB University, yaitu salah satunya adalah Creature, itu event, kemudian juga ada Legend, itu juga event, kemudian untuk UKM gue lolos di IDC dan lolos di ISEC. Oleh karena itu, di keempat kegiatan itu semuanya gue lewatin dengan fase interview, dan rata-rata interview tersebut pertanyaannya sama, itu-itu aja. Makanya gue kasih tips gimana gue menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan itu yang semoga bisa membantu kalian ke depannya kalau pengen gabung organisasi atau event. Even if ini karena request dari kalian juga, bukan ingin menggurui atau gimana, cuman just wanna be sharing for you. Oke, langsung aja. Semoga penjelasan gue bisa clear dan selesai di sini, dan semoga ini jelas. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama. Di sini. Jadi interview itu adalah sebuah metode yang digunakan oleh sebuah lembaga, dalam hal ini adalah organisasi ya, UKM atau event, yang pengen mengetahui diri lu tuh sejauh mana dari segi potensi dan mengenal diri lu tuh lebih jauh. Mengapa hal ini penting? Karena organisasi juga butuh orang-orang yang baik gitu, yang bagus. Disinilah masalahnya. Kadang orang yang baik itu tidak bisa memperkenalkan dirinya bahwa dia itu cukup baik untuk masuk ke dalam organisasi itu. Kayak gue nggak tahu dalam first impression gue itu lu itu keren atau enggak, gue nggak tahu lu punya kemampuan sejauh mana dengan cuma lihat lu, gue nggak tahu. Makanya gue butuh yang namanya interview buat menanyakan hal-hal yang bisa memancing kalau diri lu itu emang beneran yang gue butuhin saat ini. Jadi di sini yang dibutuhin adalah kemampuan diri lu sendiri buat memperkenalkan semua potensi yang lu miliki supaya tersampaikan dengan baik dan bisa maksimal gitu. Oke, ini adalah hal-hal yang harus lo lakuin saat interview itu, lo lakuin secara online maupun offline. Gue bahas yang online. Dan kita lihat di sini. Lo harus tuh percaya diri. Dengan percaya diri itu akan membuat lo akan jauh lebih siap gitu. Orang itu bakal lihat lo bahwa lo itu memang siap buat interview ini. Percaya diri itu bisa ditingkatkan dengan berbagai cara, kayak dengan mempersiapkan materi sebelum lo interview, itu bisa membuat kepercayaan diri itu naik gitu. Kemudian berpakaian rapi. Dan berpakaian rapi juga menjadi hal yang penting untuk melihat seberapa jauh sopan santun lu, attitude lu, dan sejauh mana lu bisa menghargai interview hari itu. Kemudian yang kedua, senyum sapa. Kalau si interviewer itu menanyakan bagaimana kabar kamu hari ini, jawab dengan senyuman dan lu bisa menanyakan balik kepada interviewer kamu atau wawancara kamu. Dan usahakan lo selalu on cam, itu menunjukkan bahwa kamu itu mencoba serius dalam interview ini dan ingin menunjukkan diri kamu. Meskipun nanti interviewernya tidak on cam ya, kayak gitu. Kemudian juga harus dalam ruangan kondusif. Siapa yang nggak kesel kalau lagi di interview, si interview yang di interview ini dalam keadaan ruangan yang sangat ramai gitu. Gue nggak bisa dengerin suara lu gitu. Makanya usahain lu itu harus perfect di dalam interview lu. Kemudian jangan sungkan untuk sampaikan preferensi atau kendala yang lu alami gitu. Misalnya, Kak, sepertinya sinyal gue di sini jelek, Kak. Sepertinya sinyal saya jelek. Makanya ketika nanti tiba-tiba sinyal saya mati, tolong ditunggu sebentar gitu. Atau mungkin maaf jika ruangan ini masih kurang kondusif karena sedang ada perbaikan dan seterusnya supaya nanti baik kamu maupun interviewer nanti sama-sama merasa nyaman di dalam kegiatan interview tersebut. Nah, jadi ini adalah beberapa hal yang harus lo lakuin. Oke, kita lihat. Ini adalah beberapa pertanyaan paling umum yang sering ditanyakan dalam interview gitu. Jadi baik di 4 organisasi yang gue ikutin, di 2 event dan 2 organisasi itu ya rata-rata seperti ini pertanyaannya, yang paling umum dan general gitu. Yang pertama adalah memperkenalkan diri, kemudian menanyakan apa motivasi kamu mendaftar di UKM ini atau kegiatan ini. Kemudian yang ketiga adalah seberapa kenal kamu dengan organisasi kami gitu, organisasi ini. Kemudian kelebihan dan kekurangan kamu. Kemudian juga ada kenapa kamu memilih divisi ini di dalam organisasi kami. Kemudian bagaimana kami membantu kamu dalam berkembang lebih jauh nanti. Dan yang terakhir, apa rencana kamu ke depan untuk organisasi ini. Ya, diingat-ingat ya, perkenalan, kemudian ini bisa diacak-acak mana urutannya, tapi rata-rata ini bolak-baliknya. Meskipun nanti bentuk pertanyaannya beda-beda, misalnya
Perkenalkan diri kamu dengan menarik atau perkenalkan diri kamu. Ada juga yang cuma bilang kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke hal yang lebih clear, gimana cara memperkenalkan diri supaya lebih menarik dan lebih panjang, lebih padat, dan lebih interesting gitu. Gue bagi ke dalam 5 hal, yaitu secara umum, menjelaskan diri kamu, kemudian interesting, pengalaman dan prestasi kamu, kemudian kamu dikenal sebagai apa oleh orang lain, dan kelebihan serta kekurangan kamu. Oke, secara umum, yaitu perkenalan identitas secara umum saja, misalnya nama kamu, umur kamu, dari fakultas mana, dan tinggal di mana. Nah, itu mungkin udah cukup untuk memperkenalkan seberapa jauh diri kamu gitu. Hobi itu akan masuk ke interesting ya. Nanti kita jelaskan gimana menghubungkan hobi dengan interesting gitu. Nah, kemudian ya misalnya seperti ini, silahkan perkenalkan diri kamu. Ini yang secara umum ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilang Dwi Laksana. Saya dari Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Saya lahir pada 6 Januari tahun 2003. Basically, saya adalah Capricorn. Kemudian saya memiliki interesting yang tinggi. Nah, itu nanti akan masuk kayak gitu. Saya mahasiswa IPB University, angkatan 58 dari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Kayak gitu. Nah, mungkin lo bisa mengelaborasi misalnya. Mungkin banyak jarang yang tahu tentang Jawa Tengah. Kurang mungkin gue biasanya mengelaborasi misalnya hal-hal yang lebih padat gitu. Misalnya kalau mungkin Jawa Tengah Brebes itu di sebelahnya Tegal kayak gitu, atau interesting kamu bagaimana cara memperkenalkan diri kamu dengan baik kayak gitu. Kemudian masuk ke hobi, dan ini tipe interesting bukan interesting. Interesting itu ketertarikan kamu terhadap suatu hal. Misalnya hobi saya adalah menulis dan membaca. Kemudian saya memiliki big interesting dalam hal-hal yang saya hubungkan dengan hobi, misalnya hobi kamu ya. Jadi kamu hubungkan hobi kamu dengan interesting kamu. Misalnya saya memiliki hobi ketertarikan dalam desain. Saya sering menggambar di kertas maupun secara digital. Karena saya memiliki interesting yang tinggi terhadap dunia digital, terutama di dunia desain, grafis, misalnya kayak gitu. Atau kalau gue biasanya kayak gini. Uh, uh, Hobi saya adalah menulis, dan saya memiliki interesting yang tinggi dengan hal politik, kemudian juga dalam hal leadership atau organisasi. Sebisa mungkin lo jelasin interesting lo memang nyambung sama organisasi yang bakal lo jalanin gitu. Misalnya, saya memiliki interesting yang tinggi di dalam leadership atau kepemimpinan dan di bidang politik serta ekonomi. Kayak gitu misalnya. Kemudian lo elaborasi interesting lo dengan apa-apa aja yang menurut lu itu penting gitu. Kayak seberapa penting sih ketertarikan lu dan apa hubungannya sama organisasi ini nantinya. Kemudian lu bisa jelasin dengan pengalaman dan prestasi. Pengalaman dan prestasi ini juga merupakan hal yang penting karena pada akhirnya pengalaman dan prestasi ini akan menjadi pertimbangan dari interviewers untuk menerima kamu, karena prestasi juga akan memberikan indeks tertentu. Meskipun banyak bullshit yang bilang kami nggak melihat pengalaman kamu, tapi setidaknya akan tetap menjadi pertimbangan gitu. Kemudian yang keempat adalah kamu dikenal sebagai apa oleh orang lain. Kayak kamu itu dikenal sebagai orang yang misalnya orang yang ceria atau orang yang lebih memiliki pekerja keras kayak gitu di sekitar lingkungan kamu. Ini sebenarnya nggak mesti kamu dikenal sebagai apa oleh ayah kamu, oleh siapa, tapi kamu lebih ke gimana society itu memandang diri kamu supaya kamu bisa menentukan kamu itu orangnya seperti apa gitu. Nah, misalnya saya adalah orang yang suka berbicara di muka umum dan sering memberikan kritik terhadap suatu isu di media sosial. Saya sering menuliskan itu di berbagai media sosial yang saya punya seperti Twitter, Instagram, dan di status WhatsApp kayak gitu misalnya. Karena big interesting saya terhadap A, B, C, dan seterusnya, kemudian kamu elaborasi dengan kamu dikenal sebagai apa. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan ini lu jelasin secara umum saja gitu. Kelebihan lu apa dan kekurangan lu apa, nggak usah mendetail karena nanti ada pertanyaan khusus buat itu. Kalau bisa gue kasih contoh, mungkin kayak gini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilang Dwi Laksana. Saya dari Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Saya dari Brebes, saya lahir tanggal 6 Januari 2003, dan saya sekarang adalah mahasiswa IPB University angkatan 58. Saya memiliki interesting yang tinggi di bidang ekonomi, bisnis, politik, dan saya sangat suka menulis. Kemudian, saya juga sangat interesting dalam menganalisis berbagai isu-isu yang ada di sekitar saya, baik isu-isu politik, isu-isu bisnis, atau isu-isu pemerintahan yang saya sering tulis di dalam media sosial saya seperti Twitter, Instagram, dan seterusnya.
Saya memiliki berbagai pengalaman dan prestasi semenjak saya SMP sampai saya SMA. Salah satunya adalah saya pernah menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 2 Brebes. Saya juga pernah menjadi ketua forum OSIS di Kabupaten Brebes. Untuk prestasi saya sendiri, karena saya memiliki minat yang tinggi dalam public speaking, saya mengikuti berbagai kegiatan lomba debat semasa saya SMA. Bukan hanya debat, saya juga pernah menjuarai berbagai kegiatan seperti kegiatan-kegiatan karya ilmiah dan kegiatan-kegiatan pameran ilmiah. Saya dikenal oleh orang-orang di sekitar saya sebagai orang yang kritis dan memiliki kritikal yang tinggi. Oleh karena itu, kelebihan saya dalam organisasi ini, saya mampu berkomunikasi dengan baik oleh orang lain, dan saya bisa menjadi jembatan bagi orang lain atau orang-orang di sekitar saya untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Saya memiliki critical thinking yang tinggi dan sering mengimplementasikan dalam tulisan-tulisan di dalam media sosial saya. Kekurangan saya sendiri, saya kurang mampu berinteraksi dengan orang-orang yang kurang saya kenal. Tetapi ketika saya sudah mengenal mereka, saya akan jauh lebih baik daripada orang-orang sebelumnya. Oleh karena itu, saya sangat cocok untuk di dalam divisi yang akan saya pilih nanti. Mungkin itu sisi perkenalan dari saya. Kayak gitu kurang lebih. Kita masuk ke motivasi. Oke. Ini yang sering ditanyakan juga, apa motivasi lu masuk ke sini? Nah, motivasi ini mending lu bagi jadi dua, itu motivasi diri lu sendiri dan motivasi bagi organisasi. Nah, motivasi bagi diri lu sendiri, lu itu pengen apa di organisasi ini? Yang paling umum adalah yang pertama, saya ingin menambah pengalaman, meningkatkan wawasan dan keterampilan, meningkatkan relasi. Kemudian saya juga ingin berkontribusi di dalam organisasi ini, kayak gitu. Kayak gitu ya misalnya. Saya ingin meningkatkan kepercayaan diri, melatih public speaking, melatih critical thinking saya, melatih tanggung jawab, dan saya ingin berkegiatan lebih positif di dalam kegiatan kampus. Nah, kemudian lu juga harus ngasih dua, yaitu organisasi. Jadi, motivasi ini nggak semuanya buat diri lu. Kemudian motivasi saya juga untuk organisasi dan bangsa negara saya ke depannya. Untuk organisasi sendiri, saya ingin memaksimalkan potensi yang saya miliki untuk kemajuan organisasi. Saya akan memberikan ide-ide yang saya punya untuk organisasi demi kemajuan organisasi kami. Saya juga akan memberikan seluruh kemampuan saya secara maksimal di dalam organisasi demi kemajuan organisasi kami. Kayak gitu. Misalnya juga untuk bangsa dan negara, saya ingin bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya, untuk orang lain melalui sebuah wadah yaitu organisasi ini. Kayak gitu. Jadi itu salah satunya. Lu harus ngomong meskipun lu bisa kasih disclaimer, misalnya saya mau bagi motivasi saya ke dalam untuk diri saya sendiri dan untuk organisasi, kamu juga bisa ngomong kayak gitu atau nggak usah dikatain kayak gitu, nggak apa-apa, tapi lebih baik diomongin supaya lebih clear motivasi lu tuh ternyata dibagi dua, itu untuk diri lu sendiri dan untuk organisasi. Oke, seberapa kenal di sini adalah seberapa kenal kamu tentang organisasi ini. Jadi sebelum lu interview, sebaiknya lu itu mempelajari organisasi ini secara umum dan secara khusus gitu. Secara umum adalah kenapa organisasi ini dibentuk dan didirikan, kemudian bagaimana keadaan organisasi ini sekarang, tujuannya ngapain, dan secara khusus mungkin lebih ke divisi lu. Tapi lebih ke secara umum aja, misalnya untuk AIESEC ya. AIESEC adalah sebuah organisasi tentang leadership yang sifatnya global, tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di seluruh dunia, yang mengkoneksikan berbagai elemen-elemen bagi pemuda untuk menyalurkan minat leadership mereka. AIESEC didirikan pada 1948 pasca Perang Dunia Kedua sebagai bentuk untuk melindungi warga sipil dari terjadinya perang di kemudian hari akibat ketidakberdayaan manusia dalam mengelola diri mereka sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya leadership ini, AIESEC akan membantu pemuda-pemuda di seluruh dunia untuk bisa meningkatkan soft skill mereka dalam berorganisasi dan memberikan kontribusi. Kemudian, AIESEC juga memiliki banyak divisi di dalamnya. Salah satu divisi yang saya pilih adalah divisi SDGs atau Social Development Goals. Di dalam divisi ini, AIESEC bertujuan untuk melatih keterampilan seseorang dalam manajemen dirinya sendiri dan organisasi melalui sebuah wadah yang disebut sebagai AIESEC itu sendiri, yang akan berfungsi memberikan kontribusi bagi dunia dalam 15 poin atau 17 poin SDGs itu sendiri, seperti pendidikan, krisis air, krisis pangan, bisnis, dan seterusnya. Nah, mungkin lo bisa elaborasi kayak gitu, guys. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Oke, ini yang paling umum dan krusial ya. Gimana gue bisa membandingkan lo dengan calon-calon pendaftar lain lewat kelebihan dan kekurangan. Gue saranin beri porsi yang besar pada kelebihan lo dan beri kekurangan yang ada hubungannya gitu. Jadi jangan kasih kekurangan yang nggak ada hubungannya. Boleh sih, tapi jangan terlalu jauh gitu. Misalnya kekurangan saya nggak bisa makan
cepet kayak gitu, atau saya orangnya gampang marah. Boleh sih kayak gitu, tapi jangan terlalu besar porsinya. Jadi ada yang hubungannya gitu. Misalnya, gue bakal ngasih contoh kelebihan dan kekurangan gue dalam porsinya masing-masing. Misalnya kelebihan gue. Kelebihan ini, kalian lebih baik kasih soft skill apa yang udah kalian miliki ya. Misalnya lu punya soft skill desain, sebutin aja desain, soft skill lain. Tapi biasanya orang nggak punya soft skill nih. Nah, kalau orang nggak punya soft skill, gimana nih gue ngomongnya? Lebih ke hal-hal yang umum gitu. Leadership misalnya, atau public speaking misalnya, atau critical thinking, itu kayak setiap orang pasti punya critical thinking meskipun besar atau kecilnya berbeda gitu. Misalnya gue ngomong gini, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan saya. Kelebihan saya adalah beberapa hal di antaranya. Yang pertama adalah public speaking, yang kedua adalah critical thinking, yang ketiga adalah problem solving, yang keempat adalah manajemen tim, dan yang kelima adalah leadership. Dalam hal public speaking, saya adalah seorang debaters yang tentunya memiliki keterampilan dalam berbicara cepat, berbicara lancar, dan mengelaborasikan berbagai elemen dalam mengimplementasikannya ke dalam sebuah forum untuk berbicara di depan umum. Yang kedua adalah critical thinking. Tentu menjadi seorang debaters dan seorang public speakers, kami membutuhkan critical thinking tingkat tinggi dalam mencerna sebuah isu atau sebuah masalah. Oleh karena itu, saya memiliki kelebihan dalam bidang critical thinking dalam memecahkan berbagai masalah di dalam kehidupan saya sehari-hari. Kemudian untuk problem solving, saya biasa menyelesaikan berbagai masalah-masalah dari isu-isu tertentu dengan memberikan solusi yang berdasarkan dari brainstorming atau critical thinking saya sebelumnya yang saya komunikasikan lewat media sosial saya, lewat teman-teman saya. Kemudian yang ketiga adalah manajemen tim. Karena dulu saya memiliki pengalaman di bidang organisasi yaitu sebagai ketua, saya memiliki keterampilan bagaimana mengatur organisasi, mengatur anggota, dan memaksimalkan kegiatan setiap anggota dengan menempatkan mereka ke tempat-tempat yang sesuai dengan passion mereka. Dan untuk leadership sendiri adalah hal yang sudah saya buktikan dengan saya berhasil dengan menjalankan tugas dengan baik selama saya di SMA menjadi ketua OSIS dan ketua forum OSIS. Untuk kekurangan saya sendiri, saya memiliki kekurangan, saya kurang bisa berkomunikasi jika hanya dengan satu orang. Dalam hal ini, saya memiliki kekurangan dalam berdiplomasi dengan orang lain. Saya biasanya lebih menginginkan berbicara di depan umum karena saya lebih percaya diri berkomunikasi di depan orang banyak daripada hanya dengan satu orang saja. Jadi kekurangan saya adalah saya kurang mampu berdiplomasi atau bernegosiasi dengan orang lain. Saya biasanya akan mengatakan kepada teman saya untuk mewakili saya dalam berdiplomasi, tetapi saya telah memberikan ide-ide sebelumnya kepada dia sehingga kurang lebih hal itu akan mewakili kekurangan saya, tetapi ide saya masih bisa tersalurkan melalui teman saya yang saya wakilkan itu. Kayak gitu. Kemudian motivasi di divisi, kita lanjut ya. Motivasi di divisi ini lo bisa bagi ke dalam beberapa hal. Misalnya, saya memiliki keterampilan apa dan passion apa di divisi ini. Misalnya, karena saya di ISEC itu saya masuk ke SDGs misalnya, Sustainable Development Goals ya, saya memiliki keterampilan apa? Misalnya, saya memiliki keterampilan critical thinking, public speaking, dan problem solving yang sangat baik. Oleh karena itu, sepertinya SDGs sangat cocok bagi saya itu sendiri. Mengapa? Karena dalam penyelesaian SDGs dibutuhkan orang-orang yang memiliki ide dan gagasan yang baik dalam menentukan arah-arah serta motivasi dalam menyelesaikan berbagai isu yang terangkum dalam 17 poin SDGs itu sendiri. Misalnya bagaimana menyelesaikan masalah kelaparan, kita dibutuhkan orang-orang pintar yang bisa memberikan ide terbaik dan solusi terbaik. Oleh karena itu, sepertinya saya sangat cocok dalam hal ini. Passion saya tentunya adalah menulis di media sosial dan berbicara di muka umum merupakan passion yang saya miliki. Oleh karena itu, di dunia hal seperti ini, yaitu leadership yang berfokus pada kebermanfaat kepada orang lain, adalah hal yang penting bagi saya dan saya akan apply di sini sebaik mungkin. Kayak gitu. Kemudian Kak, bagaimana kami membantu? Selanjutnya ya, yaitu kalian bagi ke dalam 3 hal. Yang pertama pengalaman, soft skill, dan relasi. Kalian bisa bilang gini, bagaimana Isaac akan membantu kami dalam menjalankan kegiatan ini. Misalnya, pengalaman. Isaac akan memberikan pengalaman berharga yang tidak akan saya jumpai di tempat lain, di mana Isaac adalah sebuah organisasi internasional yang menghubungkan satu negara dengan negara lain. Tentu pengalaman ini tidak akan saya bisa dapatkan dengan mudah jika tidak melalui Isaac. Saya memiliki soft skill yang harus dikembangkan dan akan lebih baik dikembangkan di organisasi yang saya pilih saat ini, yaitu Isaac. Soft skill kepemimpinan saya akan lebih terasa melalui fokus dari Isaac itu sendiri dalam mendidik atau memberikan edukasi kepada kaum muda dalam pengembangan soft skill mereka. Kemudian relasi.
saya juga ingin bahwa mendapatkan relasi itu juga adalah hal yang penting, bukan? Oleh karena itu, saya ingin mendapatkan relasi yang jauh lebih luas melalui AIESEC dengan teman-teman fakultas saya, dengan teman-teman universitas saya, dan tentu dengan orang-orang di seluruh dunia. Kayak gitu, guys. Jadi, nanti kalian mengelaborasikan yang pertama, kalian butuhkan pengalaman. Yang kedua, kalian memiliki soft skill yang harus dikembangkan, yaitu lewat apa? Lewat organisasi kalian. Dan yang ketiga adalah relasi. Oke. Kemudian rencana ke depan. Biasanya akan menanyakan rencana ke depan kalian itu apa. Ketika ditanya hal itu, kalian bisa melewati 3 step ini. Yang pertama, kalian harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan organisasi kalian terlebih dahulu selama ini. Kemudian kalian harus memperbaiki kekurangan yang ada. Kemudian pikirkan ide ke depannya. Misalnya kayak gini, apa rencana kamu untuk AIESEC lebih baik ke depannya? Gue bakal bilang kayak gini, selama ini AIESEC sudah cukup bagus dan sangat baik dalam memberikan pelayanan, dan itu terbukti dari join AIESEC, yaitu kegiatan rekrutmen ini yang saya rasa ini sangat profesional dan sangat baik, sangat keren, dan ini luar biasa bagi kami. Hal-hal yang harus diperbaiki dari AIESEC ke depannya adalah bagaimana AIESEC bisa meyakinkan orang-orang bahwa AIESEC adalah tempat yang aman untuk mereka yang tidak pandai berbahasa Inggris secara lancar, tetapi mereka ingin berkembang di dalam bahasa Inggris mereka. Selama ini banyak siswa atau mahasiswa yang takut untuk join AIESEC karena mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki keterampilan yang baik dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, saya memberikan ide bagaimana AIESEC lebih kencang mengkampanyekan bahwa AIESEC adalah organisasi dalam hal kepemimpinan, bukan pelatihan kebahasaan. Sehingga pada akhirnya AIESEC bisa mendevelopkan orang-orang yang memiliki potensi yang tinggi, namun mereka tidak memiliki keterampilan bahasa Inggris yang cukup, tetap bisa join dengan AIESEC atau bergabung dengan AIESEC pada akhirnya, dan dibantu dalam penyelesaian masalah bahasa Inggris yang merupakan syarat salah satunya dalam berkembang di AIESEC itu sendiri. Nah, kayak gitu guys. Sekiranya itu adalah hal-hal clear yang udah gue jelasin di sini. Oke. Sepertinya sudah terakhir. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa langsung ke Instagram gue aja di @gilangdulaksana_ buat beberapa hal-hal lain yang bakal gue sharing di sini. Itu adalah pengalaman-pengalaman gue selama di IPB University. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum guys. Thank you. Kalau ada episode 2 ntar gue kabarin. Bye-bye.